Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan peserta CPNS dan P3K non guru. Kali ini saya akan mengupdate arahan terbaru dari BKN yang disampaikan di 30 Agustus semalam. Sekaligus juga di sini kita akan lihat link masing-masing sesi di setiap peserta. Sebelumnya barangkali Bapak Ibu sudah dapat jadwal resmi untuk pelaksanaan SKD, CPNS maupun ujian P3K non guru. Nah, terkait teknis saat ujian nanti, baru-baru ini BKN mengeluarkan tweetan yang mana isinya adalah sebagai petugas harus jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap proses seleksi khususnya di Tilok. Jangan sampai ada penyalahgunaan sistem oleh siapapun dan pihak manapun. Ini pesan yang sampaikan Pak Bima yang kemudian diperkuat kembali pada saat pengarahan teknis. Disampaikan di sini bahwa menjelang penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS tahun 2021, Pak Bima menekankan kepada pegawai BKN yang akan ditugaskan sebagai tim petugas chat BKN untuk menjaga integritas dan transparansi sistem chat. Disampaikan lebih lanjut, Pak Bima juga meminta agar pegawai BKN yang akan ditugaskan di seluruh Tilok SKD untuk memperhatikan betul pelaksanaan tes di lapangan, termasuk sarana prasarana perlu diantisipasi dari upaya tindak kecurangan, khususnya Tilok di luar kantor BKN. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan agar para petugas untuk tidak segan-segan melaporkan jika terjadi penyimpangan oleh pihak manapun, termasuk internal BKN. Saya meminta agar pegawai BKN yang ditugaskan menjaga marwah institusi, berikan pelayanan yang prima, jangan biarkan ada kecurangan, dan jangan sampai ada oknum menjanjikan kelulusan bagi peserta di Tilok. Kita sudah bertahun-tahun menjaga sistem chat ini agar terus berdampak baik pada sistem rekrutmen ASN. Jangan sampai dirusak dengan hal-hal semacam itu, tegasnya. Di samping itu, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Pak Muhammad Ridwan menguraikan sejumlah persiapan teknis di internal BKN, mulai dari menetapkan tim petugas chat BKN dengan berbagai komposisi. Pak Ridwan juga menyampaikan ada beberapa rangkaian yang perlu disiapkan tim petugas chat BKN di setiap Tilok. Di antaranya seperti melakukan persiapan seleksi dengan panitia instansi dan memastikan sarana prasarana di Tilok sesuai dengan ketentuan chat dalam peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian peserta CPNS dan P3K non guru ya. Jadi dalam hal ini baik dari segi pemerintah maupun Bapak Ibu sebagai peserta, masing-masing ini tentu punya kewajiban untuk menjaga integritas dan kejujuran. Jadi bila Bapak Ibu kemudian menemukan ada terjadi kecurangan, nah Bapak Ibu bisa foto atau rekam video kejadian tersebut, nanti bisa dilaporkan ke layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Bapak Ibu bisa sampaikan di sini. Ini ada sistem pilih tipe laporan. Bapak Ibu sampaikan judul laporan. Yang paling penting adalah dokumentasinya, karena laporan tanpa dokumentasi itu tidak akan diproses oleh BKN. Yang berikut kita akan lihat jadwal sesi masing-masing peserta CPNS dan P3K non guru di semua lembaga kementerian. Yang pertama kita akan coba buka ini untuk pengumuman dari BKN. Hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan terkait ini yang bisa saja nanti Bapak Ibu gagal atau tidak diizinkan oleh panitia untuk mengikuti ujian SKD adalah ini di poin 8 Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini. Panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta seleksi dan menyatakan gugur bagi peserta yang dengan alasan apapun dengan kondisi salah satu antara lain. Yang pertama adalah terlambat hadir, yang kedua tidak hadir, yang ketiga tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian, keempat tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan EKTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan, tidak membawa dan tidak menunjukkan hasil swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Lalu F, tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama bagi peserta seleksi yang berasal di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, atau surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 kondisi, yaitu sedang hamil, penyintas COVID-19, kemudian penderita komorbid. Lalu
berikut tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan formulir deklarasi sehat, ya ini jangan lupa di print. Tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang berikut, tidak menggunakan masker sesuai ketentuan. Nah, terkait dengan pakaian ini dijelaskan juga di sini di poin kelima, Bapak Ibu sekalian. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak. Lalu celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Dan jilbab berwarna hitam bagi yang menggunakan jilbab. Jadi di luar ketentuan ini Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya. Lalu ini lampiran 1 adalah jadwal yang dikeluarkan oleh BKN terkait dengan ujian SKD di masing-masing kantor regional. Lalu lampiran kedua ini Bapak Ibu sekalian adalah jadwal ujian, ya. Ini di setiap kantor regional berbeda. Bahkan kalau kita perhatikan di sini ada dibuat jadwal ujian di hari Minggu. Nah, Bapak Ibu tentu perlu mengetahui sesuai dengan wilayah Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan pengurusan tes RT-PCR maupun swab tes antigennya. Lalu di lampiran berikut Bapak Ibu sekalian, di sini diberikan jadwal masing-masing sesi peserta. Ini kalau kita perhatikan lampiran 3, rincian nama peserta, sesi dan ruang per lokasi SKD CPNS masing-masing kantor regional, ya. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 di ruang 1. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat lebih jauh di masing-masing instansi yang Bapak Ibu lamar. Kalau pada kesempatan ini kita coba buka tadi adalah informasi dari BKN terkait pelamar CPNS yang ikut untuk seleksi CPNS maupun P3K non-guru. Ini dijelaskan di sini setiap regional, jadwal dan ruang serta sisi masing-masing peserta. Lebih lanjut bisa Bapak Ibu cek. Nah, lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian terkait dengan link masing-masing kementerian lembaga. Barangkali saat ini sudah hampir semua kementerian lembaga mengeluarkan jadwal sesuai sesi masing-masing peserta. Jadi Bapak Ibu tinggal kunjungi websitenya saja. Ini misalnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ibu bisa buka https://maritim.go.id, ya. Lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara, https://bumn.go.id. Ini bisa dibuka di SSCASN, ya, info instansi. Kemudian untuk Kementerian Hukum dan HAM bisa dibuka di /2 cpns.kemenkumham.go.id. Kalau untuk perhubungan Bapak Ibu bisa buka https://2 cpns.debhub.go.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan https://2 cpns.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih jauh. Lalu Kementerian Agama https://2 cisn.kemenak.go.id. Lalu Kejaksaan Bapak Ibu sekalian ini https://2 rekrutmen.kejaksaan.go.id. Kementerian Kesehatan halaman websitenya https://2 cisn.kemkes.go.id, ya. Ini ada P3K. Lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang https://2 www.atrbpn.go.id. Untuk pemeriksa keuangan https://2 cpns.bpk.go.id. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan https://2 ropek.menlhk.go.id. Selanjutnya untuk kementerian yang lain, ini Kementerian Pertanian, Bapak Ibu bisa buka https://2 cpns.pertanian.go.id. Untuk pertahanan https://2 www.kemhan.go.id. Untuk perindustrian https://2 rekrutmen.kemenperin.go.id. Badan Intelijen Negara ini Bapak Ibu bisa buka https://2 www.bin.go.id. Lalu Mahkamah Agung RI bisa dibuka di https://2 rekrutmen.kejaksaan.go.id. BKKBN itu adalah https://2 www.bkkbn.go.id. Lalu nomor 19 Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional ini bisa dibuka di https://2 www.basarnas.go.id. Ya, secara umum lulusan SMA banyak dibuka di kementerian ini. Begitu juga di Badan Keamanan Laut Bakamla, Bapak Ibu bisa buka di https://2 bakamla.go.id. Lalu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bisa dibuka di https://2 www.bawaslu.go.id. Badan Informasi Geospasial
Ini bisa dibuka di https://cpns.big.go.id, dan 23 Badan Cyber dan Sandi Negara bisa dibuka di https://bssn.go.id. Badan Narkotika Nasional atau BNN dibuka di https://bnn.go.id, dan Badan Pusat Statistik BPS bisa dibuka di https://cpns.bps.go.id. Nah, inilah informasi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada rekan-rekan yang belum dapat jadwal dan sesi serta ruang ujian untuk SKD dan ujian P3K non-guru yang akan mulai dilaksanakan di 2 September nanti. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.